Kita masih mengulas tentang bagaimana kita menyikapi ketika anak-anak kita memang lebih kritis dan apa yang tentunya perlu disikapi oleh orang tua sehingga kita juga bisa menyesuaikan karena beda zaman, lalu juga beda bagaimana mereka menerima hal-hal dan menyerap banyak hal yang mereka lihat, mereka dengar ya, di mana mereka tentunya ada di situ. Nah, bagaimana orang tua juga bisa menyikapi hal ini yang mungkin perlu tentunya kesamaan ya mungkin dengan anak-anak kita bagaimana kita menyikapi hal ini. Nah, Ayah, apa yang perlu tentunya kita persiapkan sebagai orang tua ketika kita tentunya menemui anak-anak kita yang memang kritis ya saat ini. Saya saja sangat terkagum-kagum ya dengan keponakan-keponakan yang Ya, wow, dari mana mereka bisa mendapatkan kalimat itu lalu juga apa yang mereka ingin sampaikan seperti itu. iya. Yang pertama begini, Mbak, otak anak-anak kita itu kan memang dirancang Mhm. untuk belajar. Jadi dia punya instinctive of learning. Ya. Jadi setiap saat itu dia selalu ingin belajar. Satu itu. Yang kedua, anak-anak kita itu dirancang dengan logika dasar yang masih utuh. Nah, jadi logika dasarnya masih utuh. Kenapa saya katakan masih utuh? Karena masih terbebas dari pengaruh-pengaruh belief system ya. Mhm. Belief system tuh misalnya kalau di kita itu pengaruh-pengaruh memasukkan secara hipnosis keyakinan, misalnya ada hantu, ada setan gitu. Mereka awalnya kan kosong, tapi kita terus yang memasukkan isme-isme kepercayaan tentang itu, akhirnya mereka terpengaruh. Tapi rata-rata mereka itu masih punya logika dasar yang masih utuh, yang masih asli begitu. Nah, terus yang karena logika dasarnya itu masih utuh, maka mereka itu selalu mempertanyakan apapun. Apapun mereka Apa pertanyakan. itu? Seperti apa itu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu. Dan sebenarnya ini adalah otak yang juga dulu dimiliki oleh para ilmuwan kita. Nah, hanya bedanya para ilmuwan itu dulu nggak sempat terberangus, nggak sempat terbonsai. Jadi tidak ada larangan-larangan untuk bertanya. Orang tuanya selalu berusaha untuk menjawab. Orang tuanya kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kayak zamannya Thomas Edison tuh maminya bilang, I don't know. Tapi mami bisa bantu kamu untuk menemukan siapa yang bisa menjelaskan Menjawab ini, ya. siapa yang bisa tahu ini. Jadi anak itu nggak pernah berhenti bertanya. Nah, kemudian dalam pertanyaan-pertanyaan seringkali dengan logika dasarnya yang masih utuh itu ya mereka saling menjawab ada keliru, mungkin tidak cocok dengan apa yang dialami oleh orang dewasa. Nah, hanya biasanya orang-orang dewasa yang bijaksana seperti Albert Einstein ya. Saya punya filmnya. Dia tidak akan pernah mempersalahkan anaknya gitu. Tidak, nak, ini salah nggak pernah Einstein bilang begitu. Einstein itu selalu bilang, "Oh ya, apa begitu ya?" gitu. "Kenapa begitu ya? Kalau menurut kamu gimana?" gitu. Jadi anaknya terus ditantang untuk berargumen sama dia sampai akhirnya nanti ketemu siapa yang benar gitu. Kalau anaknya yang benar ya, "Oh, I'm sorry. I just know it." gitu. Saya baru tahu ya kalau ternyata yang itu begitu gitu. Perkiraan saya selama ini salah berarti begitu. Jadi sebenarnya kekritisan anak itu adalah mencerminkan bahwa logika dasarnya masih utuh. Kemudian dia memiliki otak sekelas ilmuwan-ilmuwan dunia gitu. Nah, hanya masalahnya adalah kita punya tradisi. Nah, ini dia tradisi, saya katakan ya, pengaruh tradisi ini kan sangat kuat. Dan tradisi itu biasanya berhubungan dengan boleh dan tidak boleh ya. Jadi boleh ini, tidak boleh begitu, boleh ini, tidak boleh begitu. Jadi dengan lebih banyaknya ternyata tradisi itu tidak bolehkan anak. No, ora pareng kalau bahasa Jawanya. Ya akhirnya si anak yang tadinya punya keingintahuan yang luar biasa, kemudian instinct of learning, lama-lama itu pupus dan lama-lama lemah. Kalau lemah hilang. Nah, itu diketahui oleh penelitian otak ya, melalui penelitian otak bahwa sistem saraf tuh bekerjanya berdasarkan neurotransmitter namanya. Neurotransmitter itu adalah ditembakkan melalui unsur electrical chemical. Elektrik itu listrik, chemical itu kimia. Jadi kimia listrik. Jadi kalau di scan itu otak kita tuh setiap hari tuh keluar kilatan-kilatan kayak petir. Nah, bareng sama kilatan tadi itu akan tumbuh yang namanya jalur-jalur salaf ya, ada dendrit namanya. Dendrit yang dilapisi oleh jalur-jalur protein yang disebut myelin. Nah, disitulah makin banyak jalur-jalur saraf yang terbentuk, maka seorang anak itu semakin hari semakin
pintar, semakin pintar dan bertambah pintar. Jadi pintar itu sebenarnya sudah bawaan lahir, kemudian ditambahkan melalui pola asuh. Nah, jadi kalau misalnya kita banyak memberikan keleluasaan dia untuk bertanya, untuk kritis, mempertanyakan sesuatu, itu jalur sarafnya akan semakin banyak. Karena setiap kata, kalimat yang keluar itu akan melahirkan satu saraf baru. Setiap eksperimen yang dilakukan oleh dia itu akan melahirkan saraf baru gitu. Nah, saya sendiri selaku pembicara yang selalu belajar setiap hari, setiap malam, itu pun kadang-kadang masih saja latah terpengaruh oleh tradisi gitu. Misalnya dengan tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu. Tapi ya mungkin ya lebih cepat sadar gitu. Oh ya. Makanya anak saya mungkin sedikit agak terpelihara ya. Atau mungkin lebih baik gitu. Karena kita setiap hari berusaha menyadarkan diri bahwa hey, kritis itu bagus, kritis itu wajar, kritis itu memang alamiah. Hey, tradisimu yang harus diganti, Ayah Edi, Bunda Edi gitu ya. Terus kita tanamkan itu, karena kalau enggak ya kita juga punya yang namanya alam bawah sadar yang dibentuk oleh tradisi masa lalu. Jadi pengennya ya begitu saja, mengcounter anak, kemudian menyalahkan anak, dan yang lebih parah itu adalah melarang anak tanpa alasan atau hanya karena ketakutan demi ketakutan. Jadi bukan berdasarkan riset basis ya. Misalnya, hey, nggak boleh main hujan-hujanan, nanti kamu sakit pilek. Itu kan nggak ada risetnya itu, gitu. Tapi kita larang dan ini menjadi tradisi. Akhirnya ya benar anak kita sakit. Padahal zaman dulu itu ya Michael Faraday, penemu listrik itu justru dia main hujan-hujanannya sambil main layangan, Mbak. Sambil akhirnya menemukan itu tadi. Akhirnya menemukan sesuatu. Iya, listrik itu, ya listrik yang kita gunakan sampai sekarang kan beliau yang menemukan ya. Jadi ya, mari kita coba ubah cara-cara kita mendidik, karena anak kita sekarang sudah menjadi anak dunia, universal child.